dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Udah pada siap ya belajar hari ini? Oke, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Kemarin kan sudah belajar tentang norma. Kira-kira ada yang tahu nggak? Oke, sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by Allah together. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8, membangun masyarakat yang beradab, topik B, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada topik B kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perlunya mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada nggak sih yang tahu perbedaan antara peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Dan mengapa kita perlu mematuhi peraturan? Dan apa ya yang kira-kira terjadi ketika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Jadi anak-anak, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan, petunjuk, kaidah, atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian, ada banyak peraturan dan norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu, ada juga peraturan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Nah, peraturan yang ada ini dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula peraturan yang tidak tertulis. Kira-kira perbedaan dari kedua peraturan tersebut apa ya? Ada yang tahu? Jadi anak-anak, peraturan tertulis artinya peraturan yang dengan sanksi memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Sedangkan peraturan tidak tertulis itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini biasanya berupa teguran, peringatan, malu, atau perasaan bersalah pada diri sendiri. Jadi anak-anak, peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis itu dibuat bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup dengan damai. Contohnya, di rumah
ada peraturan yang harus kita patuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, di masyarakat, jalan raya, dan juga tempat ibadah. Kira-kira di tempat kalian ada nggak sih yang memperlakukan peraturan tertentu? Pastinya ada ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca bacaan yang ada di buku paket kalian. Yang pertama, mengenal peraturan tidak tertulis. Pernahkah kalian mendengar peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya, ketika kita pergi kemanapun, kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Peribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada peraturan tersirat atau tidak tertulis yang harus kita pahami dan kita patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapatkan itu bisa berupa teguran dan rasa malu. Lalu yang kedua, mengenal peraturan tertulis. Jalan raya perlu memiliki peraturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan lalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan secara jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang dapat memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya ini bisa berupa sanksi gas, yaitu berupa hukuman ataupun denda. Oke, jadi contoh peraturan tertulis itu yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, memakai helm saat berkendara motor. Yang ketiga, memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Yang keempat, itu harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Lalu ada contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama, mematikan alat elektronik yang sudah tidak dipakai. Misalnya ketika kita sudah selesai memakai kipas angin, itu harus dimatikan. Lalu yang kedua, mengantri. Ketika kita di pasar, di warung, di supermarket, mau membayar belanjaan kita harus mengantri. Lalu yang ketiga itu ada jujur. Misalnya ketika kita menemukan uang di suatu tempat, itu harus dikembalikan kepada orang yang berhak. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya mengenai peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, keduanya itu sama-sama harus dipahami dan dipatuhi dimanapun kita berada. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ulas dulu dong. Anak-anak sudah dapat apa aja sih belajar hari ini? Dapat apa ya? Pinter! Kita sudah belajar tentang peraturan. Ada peraturan tertulis dan ada peraturan tidak tertulis. Contohnya peraturan tertulis itu ada, ya, memakai helm saat berkendara motor. Lalu, ya, membayar pajak tepat waktu. Lalu ada peraturan tidak tertulis. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Contohnya itu ada mengantri dan jujur. Oke, untuk contoh yang lainnya, anak-anak bisa baca di buku paket kalian ataupun searching di Google ya. Nah, anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.